Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Haula'i Masyayikhuna di episode kedua, tetapi di bagian kelima. Marilah kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatuh tining kak dinto cerita al-khamisatuh si nomor 5 fir ridho panika indalem ridho bima kalaban kelakuan amaroh semarintah deka ma asyaikhuh pasira syekh pasira guru. Narasi yang kelima ini kita akan membincang tentang rela terhadap titah sang kiai. Kana badah ahadun pasira setong orang min tullabi syaikhina panika sebagian dari santri-santrina syaikhina Khalilin Bangkalaniro panake Khalil Bangkalan ismuhu hale tiningnya mana ahadum min tullab bahrun tining si anyama bahar. Dulu ini ada salah satu santri Kiai Khalil Bangkalan yang bernama Bahar. Zata lailatin neng esetong malam ro'a amimpeh annahu pasira saong kuna Bahar yujami'uh panika ajima pasira Bahar imro'atan deka setong orang bini ajiman kelak fi manamihi indalem mimpena Bahar. Karena ajima fayusbihu maka pas tetih pasira Bahar junuban panika orang sejunub. Faktorabah maka pas bingung pasira Bahar warta'abah ban sosa katakuan pasira Bahar rokban katakuan syadidan sangat seongguan. Pada suatu malam santri yang bernama Bahar bermimpi basah berjima dengan seorang perempuan. Namun sayang sekali ternyata mimpi basah karena faktor pubertas tersebut justru membuat pikirannya kacau dan penuh ketakutan. Li'annal mar'ata karena saungkuna orang bini allati ropana mar'ah fi manamihi panika dalam membenah Bahar hiyah haletining mar'ah zaujatu syaikhina panika rajinah Kiai Khalil Bangkalan. Faktor kegalauannya dikarenakan perempuan yang datang dalam mimpi itu bukan santriwati dan bukan pula perempuan lain, tetapi justru yang datang dalam mimpi Bahar itu adalah istri sang kiai sendiri, yaitu Kiai Khalil Bangkalan. Fata akhoroh maka pas lambat pasira Bahar anil jamaatih dari asolat berjamaah fi solatis subhi ning epejang subuh li ajli ghaslil janabati karena kaangkui mandi janabah mandi junub. Menjelang subuh Bahar bangun untuk keramas dengan niat mandi janabah sehingga ia terlambat ikut sholat berjamaah subuh dengan teman-teman yang lain. Wa kana ban badah fi kononi hadzal ma'hadi panika tetap di dalam undang-undangah punduk kak ditoh punduk Bangkalan annal jama'atah ponampa saungkunah alaksanaki sholat jamaah wajibatun panika wajib likulli talibin deka saben-saben santri. Fasya'aroh ban
Ngauningi juga Syekhuna pasirah Kiai Khalil Bangkalan bidzalikah kelaban kak disa konon hadzal ma'had. Sementara Pondok Kiai Khalil Bangkalan sudah menetapkan undang-undang kewajiban melaksanakan sholat berjamaah bagi para santri. Peraturan dan perundang-undangan ini juga telah diketahui oleh Syekhuna Khalil Bangkalan. Faba'da sholati, maka isamarinah asolat ghadabah pastukah pasirah Kiai Khalil Bangkalan wa qolah ban madhabu pasirah Kiai Khalil Bangkalan pona pada abuna man minkum lam yahdur al jamaah, man pasirah orang minkum iantara nah panjenengan sedaja lam yahdur sita hadir pasirah man al jamaatah deka asolat berjamaah. Karena itu selesai melaksanakan sholat subuh, Kiai Khalil meluapkan emosinya bagi yang tidak sholat berjamaah seraya bertanya, ayo ngaku siapa yang melanggar undang-undang pondok dalam kasus tidak ikut sholat berjamaah. Fanadhoroh, maka pas ngabas ba'duhum pasir sebagian tulab ba'dan dak kesebagian wa talabu benyareh pasir tulab ahadan dak sitong santre sitong orang lam yahdur seta ngadirin pasira ahad al jamaatah daka solat berjamaah. Fawajadu, maka pas nemuh pasirah tulab annahu dak saungkunah pasirah lam yahdur al jamaah bahrun panikah santri seanyama bahar. Para santri semua terdiam. Mereka hanya saling pandang memandang mencari oknum yang melanggar peraturan tidak sholat berjamaah. Namun akhirnya mereka semua berhasil menemukan oknum tersebut. Ternyata yang tidak melaksanakan sholat berjamaah adalah santri yang bernama Bahar. Fada'a, maka pas manggil ati kanan daka Bahar Syekhuna pasarah Kiai Khalil Bangkalan. Faqalah, maka mas madhabu pasirah Syekhuna lahu daka Bahar. Kenapa dabuna? Ya Bahar, min ajli tarkil jamaati yajibu alaika at-ta'zir. Min ajli tarkil jamaati, karena ara-ara atinah sholat berjamaah yajibuh maka wajib alaikah atas sampian Bahar at-ta'ziruh pun apa ta'zir sanksi wahuwa haletining ta'zir qat'u kitlataini panika motong dua tompokan minal khayzurani dari pereng motong akela bisik kinin kelaban ngangkui lating sogirin sikini. Fakoto'ah, maka pas motong pasira Bahar huma daga dua nakit latain birido kolbin kelaban ridon ateh. Bahar pun akhirnya dipanggil oleh Kiai untuk diverifikasi dan kemudian dijatuhkan hukuman. Kiai Khalil menyampaikan, wahai Bahar, tidak ikut sholat subuh itu wajib ditakzir. Kamu sekarang punya kewajiban takzir, yaitu harus memotong dua tumpukan bambu dengan menggunakan pisau kecil. Bahar menyadari atas pelanggarannya sehingga ia menerima dengan lapang dada atas keputusan
sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Kiai Khalil Bangkalan. Falamma farogah, maka waktu ampun lestare pasira bahar, kolah madebu lahu daka bahar, pasira si madebu asyaikhu pasira Kiai Khalil Bangkalan debuna kul dhalikal aruzzah, kul ngakanah pasira sambian bahar dhalikal aruzzah dak disak nase alladzi ropana aruz kana bedah pasira alladzi penapa alladzi ala tobkin panika atas pereng kabirin sirajah hatta yamfidah sampai totok penapa al aruzah fafa'alah maka was'alakoh pasira bahar deka disa perintah kul dhalikal aruzah birido kolbin kalaban ridhoan ateh. Usai bahar melaksanakan takzir, Kiai Khalil Bangkalan berkata lagi, Bahar, sekarang kamu boleh menikmati makanan yang ada di nampan besar itu, tetapi dengan catatan harus dihabiskan semua tanpa ada yang tersisa sebutir pun. Bahar menerima perintah Kiai Khalil tersebut dan juga dilaksanakan dengan hati, dengan perasaan lapang dada. Falamma farogah, maka iwaktuna ampon lestare pasira bahar min aklihi dari ada bahar, kolah madebu pole lahu daka bahar asyaikhuh pasira Kiai Khalil Bangkalan. Pona pada bunah al-an samangken kul hadhil fawakihah, kul ngakanah pasira sambian bahar hadhil fawakihah dak dintawa buan allati rawapana fawakih kanat sebadah penapa allati fi dzalika tobki panikah nih kak disak pereng al kabiri serajah hatta tamfidah sampai totok penapa al fawakih. Setelah menghabiskan makanan, rupanya Kiai Khalil belum puas memberikan sanksi kepada Bahar, sehingga ia pun diperintah lagi, hai Bahar, sekarang tugas kamu pindah ke buah-buahan yang ada di nampan besar itu, maka kamu juga harus makan sampai habis semuanya. Fafa'alah, maka pas alakoh pasera Bahar deka disak takzir wasairut tullabi haletining santri-santri selain yang durunah paneka ngabas kapi at-tullab min sahati manzilis syaikhi dari tani'nah telemah Kiai Khalil Bangkalan. Dengan lapang dada, Bahar pun melahap buah itu, sementara santri-santri yang lain hanya ikut menyaksikan dari halaman kediaman Kiai Khalil Bangkalan. Falamma farogah, maka waktu ampun lestare pasira Bahar kolah ati kanan lahum dekat tulab asyaikhuh pasira Syekh Kiai Khalil Bangkalan. Ponapah tikanah ayyuhat tulab i'lamu, ayyuhat tulab te santri kapi i'lamu uningah pasir sambian kapi anna ulumi saungkunah ponapah benyak-benyak tang ilmu kot akhodah panika ungku-ungku ampon ngalak hadaka ulumi hadat talibu ponapaka dinto santre fa'amaroh, maka pas merintah daka Bahar syaikhuna pasirah Kiai Khalil Bangkalan birruju'i daka peleman ila baitihi daka romanah Bahar fafarihah, maka pas seneng Bahrun pasirah Bahar
waraja'ah ban paleman pasira bahar ila baitihi deka combon telemah bahar. Usai Bahar menyelesaikan 3 sanksi tersebut, Kiai Khalil Bangkalan menyampaikan orasi ilmiahnya di depan para santrinya. Wahai para santriku, ketahuilah bahwa semua ilmuku ini sudah habis diborong oleh santri yang bernama Bahar ini. Setelah berorasi, Kiai Khalil akhirnya menyuruh Bahar agar segera pulang ke rumahnya, dan Bahar pun merespon dengan riang gembira sembari melangkahkan kaki pulang ke rumahnya. Fama madat, maka tak kalebat muddatun panapa waktu yasiratun sesakoni illa kecuali nanging wakot asbahah ongku tetih pasira Bahar syekhon dia kasih tong syekh dia ke guru aliman si alim imaman si teti imam fil ma'hadil islami ning pondok islami Sidogiri ropane pondok pesantren Sidogiri. Selang beberapa waktu kemudian, santri yang menerima sanksi berkali-kali dari Kiai Khalil Bangkalan itu dalam waktu yang relatif singkat ternyata barokah. Dia rela terhadap perintah gurunya. Ia menjadi sosok guru yang alim dan menjadi imam serta pengasuh di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ala ini kapasaram sambian wahwa hale tining Bahar asy-syaikhuh panika Bahar Kiai Bahar bin Asy-Syaikh Kiai Nur Hasan panika putra lakiin Kiai Nur Hasan. Siapakah dia? Sosok santri yang bertahan dan rela atas semua kebijakan-kebijakan dan perintah Kiai. Dialah sosok yang bernama Kiai Bahar Sidogiri, putra Kiai Nur Hasan Sidogiri. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.